panjang tanpa pede. Oke, jadi hari ini bapak saya tidak masuk, maksudnya tidak masuk sih, absen gitu ya. Jadi dia nggak bisa datang karena ada meeting. Jadi akan saya gantikan untuk salam pembuka, gitu lah intinya. Oke, kita akan mulai dari visi dan misi kita. Ini visi misi legend kita. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Visi: menjangkau yang terhilang dan membalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misi: menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Tunggu, kita selesai. Kita harus membacakan doa keluarga. Oke, kita baca ya dengan suara yang nyaring karena ini sebagai wujud doa kita kepada keluarga kita. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin tanyakan apakah ada yang ingin bersaksi? Ayo dong, ini tahun baru. Tahun baru. Tampaknya tidak ada ya, jadi tidak apa-apa. Seperti biasa saya akan menggunakan kata-kata bapak saya, masih mengumpulkan keberanian. Jadi ya sudah ya, saya berikan doa syafaat ya kepada Pak Jegi, silakan maju. Terima kasih. Doa segala tepuk tangan Pak. Ya, shalom Bapak Ibu, senang sekali kita kembali bisa beribadah di tahun 2025. Kita yakin dan percaya tahun berkat dan kelimpahan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita yang terus tetap setia beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, inti doa, permohonan doa pada malam hari ini berdoa untuk orang tua papa daripada Cilina. Saya agak kurang ngerang nanti doanya. Tapi kalau anaknya yang berdoa untuk papahnya tentu berbeda dengan saya yang berdoa. Nah, Ibu Lina boleh maju ke depan berdoa, saya sepakat kita berdoa bersama. Ibu Lina yang berdoa untuk papanya, saya sepakat dengan isi doa Ibu Lina. Amin. Ayo, kan bapaknya sendiri jadi heart feelingnya itu sedikit berbeda. Kamu pasti lebih dalam lagi. Karena kamu berharap Tuhan melakukan perkara yang besar terhadap bapaknya. Saya di sini, haleluya. Jadi betul ya, setuju ya? Ayo. Kalau saya doanya cuma Bapak di surga berkati Papa daripada Ibu Lina, itu kurang dalam. Tapi kalau anaknya sendiri yang berdoa minta kepada Tuhan, itu kondisi situasinya berbeda. Kita sepakat dengan isi doa Ibu Lina agar Tuhan berkarya untuk papanya. Dan kita harap manusia boleh berusaha, manusia boleh membantu, tetapi Tuhanlah penyembuh yang sejati. Amin. Shalom. Saya minta doanya untuk bapak saya. Cuma nanti mungkin operasi jantung bypass. Kalau melihat kondisinya sih sekarang cuma dokter mengatakan cuma 20% yang fungsi, yang 80% udah istilah kata mampet. Jadi saya cuma berserah, mohon belas kasihan Tuhan, segala sesuatu biar campur tangan, operasi berjalan lancar, baik di dalam rumah sakit, dokter, segala sesuatu menangani dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, malam kejutan pertama kali di tahun yang baru Tuhan. Kami berserah segala sesuatunya di dalam tangan-Mu Tuhan, di mana tahun Januari ini kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat Tuhan, ada tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Bapak, kami menyerahkan ibadah doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan mujizat tetap hadir di tengah-tengah kami. Saat kami bersatu memuji dan menyembah Engkau, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Hamba berdoa malam hari ini khusus buat orang tua hamba. Tuhan tolong Tuhan, kami berserah Tuhan. Biar Kau turut campur tangan dalam segala hal Tuhan. Baik dokter yang menangani Tuhan, hamba percaya Engkau pimpin dia Tuhan. Supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik Tuhan. Baik keuangan juga Tuhan telah sediakan bagi kami Tuhan. Kami berserah di dalam nama-Mu Tuhan. Karena kami hanya bisa berserah di dalam nama-Mu, ada satu mujizat yang aku percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau menolong setiap kami, Engkau menolong orang tua hamba Tuhan sampai saat ini Tuhan. Hamba bersyukur setelah Engkau berikan umur yang panjang buat orang tua hamba. Tapi hamba percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi keluarga hamba Tuhan. Kami bersatu dalam doa Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Kami menyerahkan orang tua hamba ke dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih ya Bapak. Segala sesuatunya hamba percaya Engkau turut campur. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga berdoa buat Pak Jeki malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai hidupnya. Di saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada suara Tuhan yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang besar ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun demi tahun akan menjadi lebih baik bagi bangsa kami Tuhan. Di mana ada hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Di mana bangsa kami semakin hari semakin besar dan semakin maju Tuhan. Hamba percaya Tuhan setiap pemimpin yang ada, Engkau yang pimpin setiap mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama kalau di surga menyerahkan peribadatan di sebelah tangan Tuhan, hamba mentakbiskannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya siap memuji, menyembah dan beribadah serta mendengarkan firman-Nya. Katakan bersama dengan saya, Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat Natal dan selamat tahun baru, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita boleh bagi bersama-sama, boleh berikan salam sekali lagi Bapak Ibu saudara. Berikan salam 2, 3, 4, 5 orang kasih tahu selamat tahun baru. Puji Tuhan.
kebaikan Tuhan, kita mengalami kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, minggu-minggu ke depan, bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, ada banyak hal-hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan menguatkan kita, berkali-kali Tuhan memampukan kita, berkali-kali Tuhan memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. percaya.
anugerah Tuhan. Sekali, dua kali, bahkan berulang-ulang kali Tuhan menolong kita. Tidak ada salahnya di hari ini 8 Januari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin, ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita lewati yang di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita boleh melewati semuanya, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu syukur malam hari ini kita belajar bersyukur buat segala yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu buat pertolongan-Mu yang tak berkesudahan.
hadirat pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kembali berfirman-Lah bagi kami, sebab firman-Mu adalah keseimbangan bagi kami, agar kami kuat menjalani kehidupan kami di sepanjang musim hidup kami. Kami diberkati menjadi berkat, nama Tuhanlah dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Ya, percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Siapa yang bilang amin? Silakan duduk. Iya, Merry Christmas, selamat hari Natal, dan berterlambat selamat tahun baru. Haleluya. Amin. Ya, saya nggak sempat hadir karena ada pelayanan ya menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Walaupun hanya di Malaysia, tetapi yang hadir suku bangsa Malaysia, bukan kita ke luar negeri yang datang ibadah orang Indonesia. Tapi ini benar-benar jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Dan selamat tahun baru, kita yakin dan percaya tahun 2025 adalah tahun terobosan bagi setiap kita semua. Amin. Amin. Dan kalau boleh saya deklarasikan tahun kelimpahan bagi kita. Amin. Kelimpahan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terlebih lagi memberikan kelimpahan kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadanya. Haleluya. Amin. Ya, kita mulai firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 7, 8 dan 9. 1 Korintus 2 ayat 7, 8 dan 9. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Bagi apa? Bagi kamu. Sorry, kata sini aja. Oke. Salah dikit ya. Bagi kemuliaan siapa? Bagi kemuliaan kita. Haleluya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pertama, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah kasih, dan karena begitu besar kasih Allah. Maksudnya apa begitu besar kasih Allah? Maksud begitu besar kasih Allah adalah kasih yang tidak akan pernah berubah. Dia adalah kasih. Apapun kondisi saudara, kasihnya tidak akan pernah berubah terhadap setiap kita, pribadi lepas pribadi. Sebab Allah itu adalah kasih. Ayat 7 di situ katakan, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum sudah dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Wah. Sesuatu yang harus pahami sehingga kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak terintimidasi dengan perkataan-perkataan, ayo kalau kamu melayani, kalau kamu hidup jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita nggak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaannya sudah ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita tahu manusia dijadikan segambar, serupa, seujud dengan Dia. Tetapi karena pemilihan yang salah, dia mengabaikan ketaatan secara penuh kepada Bapa di surga, melainkan mengikuti kehendak hatinya sendiri yang terinspirasi dari yang jahat. Karena manusia mengizinkan yang jahat itu bermanifestasi di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi jahat. Akhirnya dia tidak taat kepada Allah. Dari sejak saat itu lihat manusia jatuh, dan akibat jatuh manusia kehilangan kemuliaan Allah itu sendiri. Terpisah. Tanya, sekalipun manusia sudah terpisah, apakah kasih Allah berubah? Tidak. Dia tidak berubah.
Apakah Allah meninggalkan manusia? Tidak. Siapa yang berubah kasih kepada dia? Manusia. Siapa yang meninggalkan? Manusia. Dan sejak saat itu kecenderungan hati manusia senantiasa berbuahkan kejahatan mesra. Dan Tuhan melihat hal itu yang terjadi dalam hidup manusia. Dia mengalami kesedihan, kepiluan yang begitu mendalam. Karena perbuatan tangannya, gambar rupa wujudnya menjadi rusak. Dan akibat kerusakan itu, manusia mengalami penderitaan lepas penderitaan. Amin. Semua rancangan Allah gagal. Semua rancangan manusia yang baik gagal. Yang ada, semua rancangan yang jahat yang bermanifestasi dalam kehidupan manusia. Di tengah situasi kondisi keberadaan yang seperti ini, kegelapan dan begitu kelamnya kehidupan manusia, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai pengharapan. Di tengah kondisi seperti itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi kasih yang tidak pernah berubah itulah yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Amin. Dengan cara bagaimana kasih itu diwujudkan? Dia firman. Allah adalah firman. Firman menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, dengar baik, dia ampuni setiap kesalahan kita. Dia tebus setiap dosa kita. Dia bayar harga untuk bisa menebus setiap kita. Amin. Dan itu sudah dikerjakan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada satupun yang sanggup mampu membatalkan karya pengampunan dan penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dari sejak 2000 tahun yang lalu. Tidak bisa dibatalkan kecuali bilang ke sebelahnya, kamu sendiri yang membatalkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah membatalkan. Anda diampuni, Anda sudah ditebus. Nah, untuk itu apa yang harus kita kerjakan? Christmas kemarin membicarakan tentang Tuhan hadir dalam wujud manusia. Dia raja di atas segala raja yang hadir di kota Bethlehem. Dia sampaikan karya anugerah keselamatannya kepada semua manusia, dari gembala yang sederhana, orang Majus yang pandai dan pintar, bahkan Herodes yang jahat. Mereka berhak untuk mendengar anugerah karya keselamatan di dalam Yesus. Namun respon mereka berbeda. Para gembala meresponinya langsung hadir dan membawa hidupnya. Orang Majus hanya sekadar lihat bintang, dia meresponi, dia hadir, saudara. Dia membawa persembahan. Herodes mendengar berita dari orang Majus, disampaikan kehadirannya dengan kemunafikannya, belagak baik, padahal dia merasa terancam. Kenapa? Karena posisinya sebagai raja. Sebab ada yang datang itu raja di atas segala raja. Amin. 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 Jadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita bisa bawa sebagai persembahan kepada dia, raja di atas segala raja? Anda dan saya kadang-kadang kita menghadap pembesar. Jangankan pembesar, saya pernah gembala sidang saja, rasanya apa yang saya bisa bawa buat dia? Kepada pembesar kita harus bawa persembahan supaya kita layak dan terima. Sekarang bertanya, karena sukses di tahun 2025, persembahan apa yang kamu bawa kepada Yesus? Jangan dengan tangan kosong datang menghadap dia. Apa yang kita bawa? Bintang emas, perak dan berlian, dia akan minta. Keuangan, dia nggak minta itu. Terus sebaliknya, kalau kamu kurang, dia mau kasih kamu lebih banyak lagi. Amin. Berarti apa? Yang kita bangga dalam iman, yang dia tanpa iman, nggak mungkin manusia berkenan kepada. Dan orang yang datang kepada harus percaya bahwa dia itu ada. Dan orang yang sungguh hati datang kepada dia, sekali-kali tidak akan pernah kehilangan upahnya. Berarti apa yang kita bawa? Persembahan iman kita. Wow. Iman yang timbul akibat kita dengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya.
iman yang timbul yang kita dengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya. Haleluya. Ini merupakan anugerah dan kasih karunia. Sesungguhnya dosa yang bermanifestasi menurut akal bagi kita itu kita kehilangan kemuliaan. Semua kita tidak masuk dalam perkenanan. Semua kita tidak masuk di dalam pemilihan. Karena tetap bisa jauh. Kemuliaannya sudah hilang. Yang kudus tidak akan pernah mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Jika dia paksakan, mati saudara. Amin. Jika tidak ada filternya, ya, penghakiman dan penghukuman yang terjadi. Allah kita bukan Allah yang suka menghukum. Allah kita bukan Allah yang kejam. Allah kita tetap Dia adalah kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah saya kali ini lagi. Orang kadang pajak di penjara pajak ini luar biasa. Pajak orang pilihan ya. Tidak, saya sama dengan kalian. Saya nggak layak, saya tidak dipilih. Tetapi karena kita dengar firman Tuhan, di mana Bapa sendiri menyatakannya kepada para murid, ada berulang kali dia menyatakannya. Pada waktu dibaptis, pada waktu dia di bukit konfigurasi, dan pada waktu dia di pencurahan kuasa Roh Kudus, dikatakan apa? Pernyatakanlah, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah jiwaku berkenan. Dengarkan dia, ikutilah dia. Haleluya. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Nah, untuk kita bisa dapat perkenanan, untuk kita bisa dapat penerimaan, untuk kita bisa mendapat kemuliaan itu kembali, maka ada lagi bawa iman kita kepada Yesus, mempercayai Dia dengan segenap hati. Apa upahnya? Dia hadir dalam hidup kita. Wow, berikan tepuk tangan. Waktu dia hadir dengan baik, kemuliaan itu terjadi di dalam hidup ini. Contoh yang singkat dan konkret. Bagaimana hidup masa lalu saya? Masih ada sih bekas-bekasnya kangkung, tato. Ya, cuma itu saya buat pada waktu saya masih hidup di dalam kebodohan, tidak hidup di dalam kemuliaan. Nah, sekarang kemuliaan Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Tentu kita tidak akan lagi melakukan hal yang jahat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita sudah penuh kembali dengan kemuliaannya. Haleluya. Bilang pada sebelahnya, aku lihat engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat ya, jangan suka dulu ya, karena biasa-biasa aja. Padahal Anda perlu dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh berkat surga itu diarahkan kepada kamu. Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, dari kutuk kepada berkat. Haleluya. Amin. Dari sakit penyakit kepada kesehatan ilahi. Haleluya. Tuhan sudah pindahkan. Dengan cara apa? Dia mencurahkan rohnya di dalam setiap kehidupan kita. Roh Tuhan itu tuh yang menjadikan saya seperti ini. Dari preman sekarang menjadi hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan. Tidak, tetapi saya memutuskan diri saya untuk dipilih. Dengan cara bagaimana? Saya mentaati suara Tuhan, suara Bapa di surga. Ini anak kasih kepadanya. Aku berkenan. Saya datang kepada Yesus. Haleluya. Amin. Begitu saya datang kepada Yesus, terjadilah pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Wow. Iblis tahu nggak Yesus Tuhan? Tapi Iblis tahu nggak di dalam ketuhanannya ada kemanusiaannya? Tahu? Nah, iblis itu selalu menyerang kemanusiaannya, daging, karena rohnya dia bisa sentuh. Iblis itu ada kan? Ada. Pernah lihat? Pernah lihat? Ya kenapa dia ada?
Gitu-gitu gue lihat setan. Anak setan. Ya, dengar baik. Ya, setan gak berani ke kamu. Haleluya. Amin. Nah, yang diserang oleh iblis itu nggak ada lagi lah kemanusiaan yang kelihatan. Yang dia pakai siapa? Manusia. Yang belum menerima kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau manusia berbuat jahat kepada manusia, berarti dia belum menerima kemuliaan. Lihat tuh, Yesusnya dua hal. Ada yang senang bertobat ikut dia, ada yang mengusir dia. Farisi Alkitab mengusir dia. Orang melempar batu. Kenapa? Tujuannya agar kemanusiaan Yesus itu mendapat serangan, mendapat kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Dengan satu harapan iblis, Yesus itu membela dirinya sebagai manusia. Artinya apa? Dia membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi apakah terjadi seperti itu di dalam Yesus? Tidak. Oleh sebab itu dia memberikan tubuhnya untuk ditimpakan semua kejahatan kita. Haleluya. Amin. Ingat ya, iblis dia nggak bisa lagi menyentuh jangan roh kamu. Roh kamu udah sama dengan Tuhan. Nah, iblis seringkali dia menjamah apa? Tubuhmu. Dia menjamah apa? Jiwamu. Mana ada orang yang sakit roh? Yang ada sakit. Kenapa sakit jiwa? Karena diserang. Nah, bagaimana caranya? Kita ikut dong Yesus juga. Dia nggak balas yang jahat dengan yang jahat. Yang jahat. Ingat ya, waktu Allah mengasihi kita, Dia bukan berbagi kasih dengan kita, tapi Dia memberikan seluruh kepenuhan kasih kepada kita. Haleluya. Amin. Tujuannya apa? Agar roh kita terpelihara. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai kekuatan kemampuan untuk menolak segala sesuatu yang jahat yang selalu diarahkan kepada kita. Kejahatan itu menyakitkan. Haleluya. Amin. Kalau kamu dijahatin sakit gak? Sakit. Kenapa? Belum mati rasa. Lo yang memberi kamu hidup roh atau jiwa atau tubuhmu? Yang memberikan kamu hidup roh, jiwa atau tubuhmu? Nah, rohnya bisa diculik, bisa sakit rohnya. Bilang mas sebelahnya, tolong kalau roh sehat, jiwa daging juga sehat. Haleluya. Ada roh colek dikit, keluar batu nampak. Amin. Karena kejahatan itu sakit, menyakiti. Dan Tuhan telah melepaskan kita dari rasa sakit itu. Haleluya. Amin. Sampai hari ini tuh di Tuhan Yesus nggak ada obat-obatan. Enggak. Badan saya udah nggak cocok sama obat. Nah, kalau kamu masih cocok silakan aja. Tuh, saya sudah nggak cocok mau. Makan obat darah tinggi, kepala saya makin kepala, makin pusing. Ganti dia makin pusing, kalau buang di sahabatnya sehat. Berikan tempat. Roh saya nggak pernah sakit. Haleluya. Amin. Dan roh itu pernah miskin nggak? Enggak. Kenapa? Karena semuanya itu telah ditimpakan. Yesus diam, dia disalib, dia diam. Dicambuk sampai 39 kali, dia diam aja. Betul? Di mahkotai duri, dia diam. Supaya kita punya pola pikiran yang kudus dan suci berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Lambungnya ditikam, dia juga diam aja setelah ini. Ya, tapi terjadi hancur berantakan. Coba lihat Vision of Christ. Hancur. Apakah dia mengeluh? Apakah dia bela diri? Padahal iblis berharap Yesus menggunakan kuasa otoritasnya untuk menghajar semua manusia yang menganiaya dia. Kalau itu terjadi, dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, tapi dia ambil itu semua agar dia bisa menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Sehingga apa yang tidak kita apa yang tidak pernah dengar di sini, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan yang tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kemiskinan juga itu, aduh, roh bokeh melihatkan. Ya ini kecil sederhana. Berapa bulan lalu saya pernah ngomong kan di sini, tolong dong, saya perlu ini. Duitnya udah ada? Belum. Tapi duit untuk pelayanan udah ada nggak? Ada. Puluhan juta atau jutaan? Puluhan juta. Unit berapa? Berapa itu? Berapa diam-diam? Oh, cek. Iya kan? Dibandingin uang pelayanan dengan siapa unit? Jauh banget. Cuma itu uang pelayanan. Tapi saya udah ngomong, yang punya unit tolong infoin duitnya berapa. Setelah pelayanan Tuhan kasih bonus 2. Pertama anak-anak ke Bangkok, tapi bonus yang paling saya suka yang ke Malaysia, karena di situ sepanjang hari itu ibadah, cuma 1 hari istirahat. Itu KKR begitu. Tempat di mana 13 tahun lalu terakhir saya ke sana. Dan hari ini kemarin saya lihat, dulu yang baru-baru pelayanan udah pada jadi hamba Tuhan, semuanya senior masih sama. Wah, sesuatu yang luar biasa. KKR. Mereka dapat pemahaman, pengertian, pengetahuan. Wah, dan Februari pergi lagi, April pergi lagi, coba. My God. Ya kan? Luar biasa. Ada waktu kita main, ada waktu kita dilayani. Di sana sampai yang saya suka sama yang saya nggak suka, mereka udah tahu. Nah, hospitality yang lagi ngurusin saya, jangan terjemput soal dibilang, Pak Jeki jangan kasih, Pak Jeki suka makan ini. Bini gue seumur gue nggak gitu. Ini gue makan. Tapi saya biasa nggak ngurusin. Amin. Bisa ngurus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu ngurus. Sampai yang saya suka makan, yang saya nggak suka makan, disiapkan. Jadi mereka semua harus menjamu saya. Coba. Dan setelah pulang, pelayanan pertama ini. Pelayanan pertama, jadi dari Jakarta kota Kiri Baru ke Senakan, dari Senakan masuk ke Kuala Sati ke ujung lagi, namanya Bukit Mengidam. Itu nama di Malaysia aneh-aneh, gereja Bukit Mengidam terus dia dapat melahirkan. Betul? Ada juga gereja Bang Gatal, gatal terus ya. Aneh-aneh namanya Mengidam. Terus saya datang ke sana, ya, sampai kaget. Memang kita mau jalan dulu. Forward lagi itu lewat sawit semua segala macam. Biasanya ada banting-banting, atau dari kantut juga kan bongkar kan gitu kan. Saya nggak. Akhirnya begitu sampai di situ ya hilang. Itu disambut secara adat. Ada kenang gedung. Kita udah ya kita pakai para pembesar aja gitu. Keren banget. Amin. Anak saya bilang memang lo di rumah lo sendiri gak dihargai. Emang begitu. Nah itu. Emang gitu nggak apa. Sampai di sini, waduh, pada pakai baju tradisi, pakai tengah-tengah, ada pakai itulah, itu mercon petasan. You belum tahun baru, yang di tahun baru ya cara. Buang. Wah, luar biasa Tuhan. Wah, saking senangnya. Nah, setelah pelayanan kan dikasih persembahan kasih amplop, ringgit. Kali dia itu 3.600 40 1 ringgit 364 3.640 1 ringgit amplop
Tunggu dulu. Amplop dikasih amplop, maju ke depan satu-satu sebagai tanda kasih ke saya. Dia bilang sorry sama istri saya nggak pamit nggak izin bergerak. Karena itu kali pertama kembali saya di situ melayani, maka persembahan itu saya terima. Tapi saya mengembalikan. Artinya apa? Bukan sepersepuluhan, bukan sekerelaan hati saya, tapi semuanya. Begitu udah ngasih, duduk gue liat muka bini gue, dia bilang gue gak mau ngomong. Tapi saya tahu lah hatinya sama, bisa sepakat gitu. Amin. Udah jadi persembahan seluruh kesini. Dan setelah itu baru tanggung sampai terakhir. Begitu mau diberikan persembahan, dia nggak mau kasih lagi seperti yang model kayak gitu, karena sudah disampaikan. Jangan kasih persembahan Pak Jeki di depan, mimbar di atas. Kasih dia ntar waktu di restoran. Saya lagi tungguin di mimbar, aku nggak pernah bangun dia. Dia nggak pernah bangun gue. Ya, udah masa thank you nih. Kenapa itu udah nggak pasti? Aduh, ya tapi saya sejahtera, tenang aja. Begitu selesai makan malam, dia bilang Pastor Jack, tolong ini kali diterima. Begitu saya berdiri aja juga, tolong diterima. Dalam hati emang siapa yang gak mau terima? Pulang dari airport. Yang bisa lagi tunggu memang pas saya. Baru saya masuk, jadi ada orang. Jadi saya mampir dulu ke tenda. Langsung setoran unit, gue yang ngambil. Bisa langsung ketemu, ada lagi orang langsung jangan. Kenapa? Karena perlu ya buat anak-anak nanti bisa main. Desember juga ada ruang doa sendiri. Amin. Ya, ada sendiri di masa itu kosong. Haleluya. Ujian, penyembahan, berdoa. Karena anak juga jadi punya tempat untuk latihan sendiri nanti berawat musik. Nanti bisa kasih dan dikasih. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Untuk memulai di tahun 2023, jangan pernah takut. Tuhan kita itu Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan sendiri kita. Amin. Dan satu lagi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang telah dibiasakan oleh beberapa dari antara kita. Tapi marilah kita hendaknya semakin giat, semakin menasehati, karena hari Tuhan semakin dekat. Kenapa sih orang menjauhkan ibadah? Karena mereka nggak memahami apa sih artinya ibadah. Artinya ibadah nggak ada lagi, Tuhan lah menyelenggarakan beribadah ini. Kami orang yang Tuhan kasih beban, Tuhan kasih dananya untuk menyelenggarakan. Setelah itu orang diundang untuk datang. Begitu orang diundang untuk datang, tujuannya apa? Untuk Tuhan bisa melayani. Haleluya. Amin. Untuk Tuhan bisa melayani. Supaya apa? Kamu diberikan firman yang merupakan sumber kekuatan. Agar apa? Jika jalan kita udah gak seimbang, melenceng kanan ke kiri, kita datang beribadah dengan firman. Akhirnya apa? Jadi seimbang lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau gue lagi sakit, justru lagi sakit datang. Gue lagi punya masalah dengan keuangan, justru lagi punya masalah keuangan, datang. Gue lagi rame malah kayak begini, justru datang. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau melayani kamu dengan kebenaran sadar firman-Nya. Haleluya. Sehingga kau pulang tidak sebagaimana kau datang, karena di tempat ini kamu dan saya sudah diperbaharui. Haleluya. Ya, Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6.
Ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Iya, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Amin. Gak ada satupun manusia yang kamu perlu takuti, hanya satu. Tuhanlah yang kita takuti. Haleluya. Amin. Selanjutnya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah apa? Ayat hidup mereka dan contohlah iman mereka. Haleluya. Hari ini saya harus menjaga. Saya percaya Roh Kudus yang ada pada saya tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Dan firman-Nya itu selalu ada dalam hidup saya. Tapi hari-hari ini saya harus jaga hidup. Karena bukan hanya pengajaran itu, tapi pengajaran itu jadi hidup saya. Naiflah, sedihlah kalau saya cuma bisa ngajar, sedangkan apa yang saya ajar itu tidak menjadi bagian dalam hidup saya. Amin. Karena hari-hari ini Anda nggak cuma perlu dengan pengajaran, Anda harus melihat contoh keteladanan orang itu hidup benar nggak di dalam Tuhan. Kalau cuma mau belajar, nah, sekarang kamu pencet nih, cetek AI, tanya apa aja ada. Paham? Pencet nih di WA ada nih. Roh Kudus, pencet Roh Kudus, dia keluar. Amin. Mana lebih kudus, dia atau gue? Aduh, ngeri. Mana yang suka simpan kesalahan orang? Dia atau saya? Mana dia saya yang simpan kesalahan? Gak bisa tuh. Mana dia saya yang gak kudus? Enggak tuh. Karena dia cuma gitu, cuma ngomong. Tapi hidup kita harus menjadi contoh. Bersyukur, terima kasih. Saudara masih mau nggak sih saya di sini? Nggak kedengeran. Saudara masih mau nggak sih saya di sini? Wah. Ya kalau saudara masih mau di sini, saudara ya ini hidup itu harus jadi contoh, harus jadi teladan. Amin. Ini yang paling penting. Bagaimana kasih Tuhan itu terus di dalam setiap hidup. Uang sih nggak usah dicari, dan datang sendiri. Ya amin. Lama banget tungguin, ya kenapa tungguin? Yakin aja dia datang. Haleluya, amin. Ditungguin sih, ya nggak usah ditungguin, udah dulu. Pandangan kita lurus ke depan, jaga keseimbangan hidup kita. Ntar yang itu datang sendiri. Amin. Kalau dia nggak datang, tenang aja. Lihat ya, gue kasih kan masih ada mie instan, ada lah. Amin. Kenapa? Ya kan nggak ada masalah. Terus iya nggak apa-apa. Terus hari ini kamu nggak pegang duit, besok kiamat gitu? Ya enggak. Kenapa jadi panik? Bisa nggak tidur? Dok-dokan aneh tuh. Iya kan? Nah itu hutang sih. Nah itu coba lihat, ya kan? Tahan dong, tahan. Ayo, buat kalau mereka beriman aja boleh, ya kan? Kasih bunga yang tinggi. Buat yang nggak beriman, yang beriman bocah yang beriman nggak bisa. Ya kan? Lo iya dong. Kalau tuh yang beriman terus. Asuransi, anak-anak tuh nggak usah tahu asuransi. Ya BPJS oke lah, kalau kamu pemerintah ya udahlah. Gratis. Ya silakan kalau itu mau sih, saya mana sih asuransi, jangan nanti lah ditawarin, yang sana tawarin. Cuman petugas asuransi yang punya duit banyak, anak Tuhan banyak. Gak usah takut, yang penting fokus, jaga hidup kita terus dalam Tuhan. Ingat tuh, jika ada hal yang menyakiti kita, ya udah deh, kalian mau itu tahan. Saya masih belajar bukan tahan ya deh. Ya aja deh, ya kan? Kenapa? Karena kasih Tuhan tuh jauh lebih besar. Sekalipun istri kadang-kadang ngejengkelin, nyebelin,
Tuhan jawab, ntar lewat kok, ntar lewat. Tidur nih, kalau malam nih sebelum tidur, lepasnya pengampunan. Gak perlu dengar, gak apa-apa. Aku lepaskan pengampunan sebelum depan. Tuhan, saya mau tidur dalam nama Yesus. Selama aku tidur, Tuhan memperbaharui organ-organ tubuh saya. Saya bangunkan sehat. Dalam nama Yesus, Roh Kudus saya mau bobo tidur. Haleluya. Amin. Selesai. Ntar besok gimana ya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak bisa besar rahmatmu senantiasa setiap pagi besar setiamu. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan baik. Oleh sebab itu aku bersuka-cita dan bersorak-sorai karena hari ini kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Apa katanya? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Ya bro, jika dia sudah sembuh kamu, dia total. Zozo artinya dia menyembuhkan, dia menyehatkan, dia memulihkan, dia menjadikan sempurna kembali. Karena kita hidup di dalam Roh Tuhan itu sendiri. Amin. Dan dia tidak akan pernah berubah. Jangan sekali-kali berpikir dengan kondisimu, kau berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kamu. Bawa semua kondisi kita kepada tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Kunci berkat di mana? Apa yang kita bawa? Iman. Haleluya. Amin. Setelah kita beriman, percaya, dia menyertai kita. Terus lihat. Jangan terikat lama, cian. Haleluya. Amin. Kita perlu uang itu, tapi uang kita sekarang. Betul? Dan percaya, sistem tabur tua itu nggak akan pernah dibatalkan. You percaya Yesus ya, you nggak percaya Yesus. Pada waktu kau menerapkan hukum itu, tabur pasti uang. Karena itu tidak terbatas. Hanya kepada kita aja nih yang punya Roh Tuhan. Yang gak punya Roh Tuhan, tapi dia melakukan itu, dia tabur, pasti dia Tuhan. Amin. Nah, orang-orang di luar sana kadang-kadang hidupnya berkelimpahan. Karena kenapa? Mereka berani nabur, mereka siap mulai. Cuman anugerah keselamatan surganya belum tentu, nggak ada. Nah, kita nih yang surga udah pasti, bilang masuk lagi. Kenapa jadi takut nabur? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tabur bukan cuma sekedar uang, tabur diri kita dengan firman. Haleluya. Amin. Tabur kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kebaikan itu sudah menjadi sifat kita yang baru. Haleluya. Amin. Hati yang mudah memaafkan, hati yang mudah mengampuni, itu udah sifat kita. Haleluya. Kenapa? Jika ada Yesus dalam hidup kita, maka kita lihat semuanya juga Yesus. Amin. Kalau yang kelihatan berarti dalamnya jangan nyaut, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dari bumi
dalam Tuhan, kami sehat di dalam Tuhan, kami bergembira di dalam Tuhan, kami bersukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu masa depan penuh pengharapan menjadi bagian dalam setiap hidup kami, karena kami tahu satu orang bertobat seisi rumah satu kelak nanti semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa juga untuk Papa daripada Ibu Lina, kau mendengarkan doanya ya Tuhan, kerinduan dalam ayahnya Tuhan, kami lepaskan kuasa-Mu kepada Papa daripada Ibu Lina, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Selama telah memberikan otoritas kesembuhan kepada manusia di dalam Yesus, maka kami berdoa kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan menyerahkan semua proses perawatan selanjutnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anugerah keselamatan menjadi bagian daripada Papa Ibu Lina. Terima kasih Bapak di surga, segala hormat pujian syukur kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Pada waktu malam nanti kamu setelah tidur teduh, tidurlah dengan teduh dan tenang serta nyenyak. Di sepanjang perisatan malam kamu, tubuhmu semua organnya diperbaharui kembali, jadi kuat kembali, yang mampu berbagi agar tidak berkesan untuk menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, segala hormat pujian syukur dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan kasih dan kuasa. Rekan-rekan yang berbagi dalam melayani, kau memberkati mereka, Pak Roy dan Pak Firly yang bisa bergabung bersama dengan kami. Kau juga memberkati dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan dan berkat kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan sedang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya bukan kita katakan bersama saya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus. Nah, Andreas